Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, pada anak-anakku semuanya. Walaupun pada hari ini kita bertatap muka secara virtual, alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya pimpin berdoa, mudah-mudahan acara atau mungkin layanan hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk hari ini masih beberapa yang baru bergabung, tapi alhamdulillah tetap bisa bisa lancar. Sebelumnya saya absen dulu ya. Di sini ada Mbak Tias, Mas Muhammad Pat Mukhtar, Hadir, Pak. ya, Mbak Risma, Hadir. Mbak Radisti, Hadir, Pak. Mbak Ike, Dani, ya, oke, Mbak Syarifah, Hadir, Pak. Mbak Suci, Hadir. Mbak Septi, oke, oke, Mbak Septi hadir. Alhamdulillah teman-teman semuanya ini, anak-anakku semuanya sudah bisa hadir. Selanjutnya yaitu kami atau mungkin saya akan memberikan layanan yang di sini ada materinya, itu belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID ya, karena saat ini masih pandemi sehingga kami memberikan pelayanan terkait masalah belajar efisien itu seperti apa. Yang kedua kalinya tujuan layanan ini yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli dapat menafsirkan definisi belajar efektif dan efisien. Yang kedua yang kami harapkan yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan manfaat belajar efektif. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan belajar efektif dan efisien di masa pandemi saat ini. Kemarin materi sudah saya sampaikan di WA Group ya. Saya harapkan nanti bisa menyampaikan apa yang sudah Anda lihat dari video atau mungkin dari materi-materi yang sudah kamu cari di internet atau mungkin dengan belajar sendiri, sehingga saya harapkan nanti Bapak bisa mendengarkan apa-apa atau hal-hal yang akan disampaikan. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti layanan daring? Oke. Selanjutnya, oke, untuk mengawali kali ini silakan nanti saya ingin pendapat dari anak-anakku semuanya, bagaimana perasaannya selama ini mengikuti pembelajaran daring, yaitu baik itu Edmodo atau mungkin ke WA Group. Bagaimana, silakan berpendapat Mas Mukhtar. Kalau saya sih waktunya lah, Pak. Waktunya Bantu gimana? orang tua Waktunya? kadang-kadang ngantar ibunya kan pergi terus. Oh, terus selama ini bagaimana? Membagi waktunya dalam arti itu caranya gimana Mas Mukhtar menyikapi itu? Paling saya kalau mengerjakan malam, Pak. Oh, malam gitu ya. Mengerjakan Berarti tugas-tugas malam. Iya. oh, gitu loh. Jadi lebih suka tatap muka secara langsung atau lewatnya Edmodo? Kalau saya sih tatap muka lah, Pak. Oke. Kalau di rumah mesti harus Harus itu bantu ya. orang tuanya gitu sih. Oke. Coba yang lain, Mbak Rizka mungkin, Mbak Rizky mungkin bisa berpendapat selama ini bagaimana setelah pandemi ketika di rumah? Menurut saya kurang baik ya, Pak. Soalnya tidak langsung mendengarkan atau bertatap Oh, muka, gitu ya. mendengarkan Tetap lebih suka lebih suka yang tatap muka ya, karena lebih langsung ya. ya lebih mudah dipahami. Oke, mungkin akan saya tampilkan di sini untuk untuk PPT-nya, sehingga nanti saya harapkan bisa melihatnya. Dilihat di situ, bisa ya. Oke, oke, tadi sudah diterangkan atau sudah penyampaian dari beberapa pendapat. Untuk selanjutnya yaitu kemarin kami sudah menyampaikan di WA Group bahwasanya terkait video motivasi. Saya harapkan nanti anak-anakku semuanya bisa mengambil hikmahnya sehingga menjadi semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Coba saya pengen pendapat dari anak-anakku semuanya untuk setelah melihat video kemarin. Mungkin dari Mbak Suci silahkan menyampaikan. Gimana Mbak Suci?
Kalau menurut pendapat saya setelah melihat video yang kemarin Pak Guru bagikan, Iya. jangan jadikan keadaan sebagai alasan untuk mengejar cita-cita. Oke. Tetap semangat dan jangan patah semangat. Oke, siap, terima kasih. Yang lain ya, silakan Mbak Menurut Fitri. saya, Iya, silakan. ya Kak, Iya, silakan. menurut saya setelah melihat video yang kemarin dibagikan, kesimpulannya yaitu kita tidak boleh putus asa, tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang kita inginkan. Oke, siap, terima kasih. Yang mungkin tidak bisa menyampaikan di forum ini bisa nanti lewat di WA group, di chatting juga bisa. Silakan nanti bisa berpendapat di situ. Saya harapkan nanti semua peserta atau semua anggota kelas ini bisa berpendapat walaupun di WA group seperti itu ya. Selanjutnya silakan untuk definisi atau mungkin yang selama ini Anda ketahui tentang belajar efektif dan efisien itu apa? Menurut saya, Iya. Gimana Mbak Rizky? menurut saya belajar efektif dan belajar efisien adalah belajar yang tuntas dan tepat waktu. Oke. Yang lain mungkin Mas Mukhtar bisa berpendapat tentang belajar efektif? Terima kasih ya Mas Mas Mukhtar yang telah berpendapat. Mungkin yang lain ada yang berpendapat lain, Mbak Istiqomah, coba Mbak Istiqomah tentang belajar efektif dan efisien itu apa? Menurut saya belajar efektif itu cara belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rutin untuk meraih sesuatu yang membanggakan. Oke. Terima kasih atas pendapatnya Mbak. Efektif, belajar efektif itu cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu, itu secara efektif. Dengan cara efisien, itu adalah cara belajar yang meminimalkan usaha, tapi mendapatkan hasil, begitu secara efisien, yang maksimal hasilnya, belajar yang tidak menyita banyak waktu, tidak menyita banyak tenaga, dan menghasilkan pengetahuan yang baru. Makanya dengan adanya kondisi pandemi COVID seperti ini, harapkan Anda bisa manage waktu sehingga bisa belajar efektif dan efisien. Seperti itu ya. Terus selanjutnya dari materi yang Ya. Yaitu salah satunya dengan membuat schedule iya. Terus atau agenda hmm. kegiatan. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama Iya. dan yang terakhir. Terus gitu. Berarti selama ini seperti itu ya, buat jadwal ya. Yang ketiga, Iya, konsisten. Iya, Pak. Yang ketiga konsisten terus. Yang ketiga, konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat. Oh, maksudnya konsisten gimana? Berarti harus itu dibuat Udah, ya? Pak. Iya gitu ya. Oke, terima kasih. Mbak Rizky Anissa, coba bagaimana cara mengatur waktu jadwalnya untuk mengatur belajar efektifnya gimana Mbak Rizky Anissa? Kalau saya sama seperti pendapatnya Mbak Rizky Anissa, kalau pagi buat belajar, nanti kalau selesai belajar baru bantu orang tua. Oke, terima kasih. Oke, untuk nanti saya kirimkan di lembar kerja peserta didik di WA Group. Saya harapkan nanti bisa ngisi di Google Form-nya untuk menyimpulkan apa materi layanan hari ini. Kalau enggak, coba Mbak Fitri Fitari. Kesimpulannya Anda dapat tentang materi hari ini. Silahkan disimpulkan. Kesimpulan yang saya Iya. dapat yaitu kita jadi tahu bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien di dalam masa pandemi sekarang ini. Oke. Bagaimana cara mengatur. Terima kasih. Coba selanjutnya untuk saya pengen salah satu peserta atau mungkin 2 anak 3 anak untuk menyampaikan perasaannya setelah mengikuti layanan ini seperti apa. Mbak Fitri Fitari, coba sudah bisa masuk ini Mbak Fitri Fitari. Bagaimana Mbak Fitri Fitari setelah mengikuti pelayanan ini? Rasanya bagaimana? Rasanya lebih mudah dalam belajar karena bisa tatap muka secara langsung dengan bapak dengan
Pak Guru atau teman-teman. Iya, oke. Seperti itu. Oke, terima kasih itu pendapat Mbak Fitri, plus Mbak Fitri ya. Terus coba yang lain saya pengen pendapat dari apa namanya tadi Mas Mukhtar, coba ini yang laki-laki sendiri. Setelah mendapat pelayanan ini, bagaimana yang Anda rasakan Mas Mukhtar? Mas Mukhtar, coba. Sama sih Pak. Iya, gimana rasanya Ya, gimana? senang juga sih Pak. Oke. Ya senang juga sih Pak bisa dapat belajar tatap muka walaupun lewat Google Meet kayak gini. Oke. Siap, terima kasih. Oke. Untuk layanan berikutnya, mungkin nanti kita ada layanan kedua, pertemuan yang kedua akan membahas tentang gaya belajar, sehingga nanti saya harapkan bisa ikut serta semuanya juga, karena dengan belajar efektif seperti ini, kita bisa menyikapi dengan baik dan juga bisa membagi waktunya untuk belajar yang lebih efektif dan efisien. Oke, untuk kegiatan akhir kali ini mungkin bisa ditutup ya dengan bacaan doa juga. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.